Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas PBI 3A Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Silo Nyoman Sriadi, SPD, SAG, MPD, selaku dosen pengempu mata kuliah pengelolaan pendidikan di kelas kami. Nah, di sini kami akan membawakan materi fungsi manajemen. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Nikadek Sri Adiningsih dan kedua teman saya Nikomang Yuliastuti dan Niputura Spayanti. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian fungsi manajemen dan yang kedua ada bagian-bagian fungsi manajemen. Yang pertama ada pengertian fungsi manajemen, yang dimana fungsi manajemen adalah elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan sebuah acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kemudian menurut Manulang, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian tahap kegiatan atau pekerjaan. Yang kedua, ada bagian-bagian fungsi manajemen, yang dimana yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada perorganisasian atau organizing, yang ketiga ada penggerakan atau actuating, dan yang keempat ada pengawasan atau controlling. Nah, selanjutnya ada pengertian perencanaan atau planning, yang dimana perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang, dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan menurut dimensi waktu. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu 5-10 tahun, bahkan lebih, tergantung besar tidaknya suatu perusahaan, organisasi, maupun lembaga itu sendiri. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai jenjang waktu 2-5 tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan replika dari perencanaan jangka panjang. Di dalamnya tercantumkan tujuan dan target secara lebih jelas sehingga memberikan dasar-dasar yang pasti bagi kegiatan yang direncanakan. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mempunyai jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Salah satu yang sering kita temukan dari perencanaan jangka pendek adalah rencana tahunan. Perencanaan tahunan sering disebut perencanaan operasional dan merupakan suatu siklus yang sering berulang setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu perencanaan dilihat dari substansi perencanaan. Yang pertama ada objektif atau sasaran. Rencana yang berbentuk objektif ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari tujuan, goal, end. Sasaran tersebut tergantung pada kegiatan masing-masing yang terdapat dalam perusahaan seperti sasaran-sasaran, pemasaran produksi, kepegawaian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu policy atau kebijakan, yaitu pernyataan umum tentang perilaku dari organisasi dalam menemukan pedoman untuk pengambilan keputusan mengenai sumber-sumber yang diperlukan. Kebijakan membatasi ruang lingkup dalam pembuatan keputusan dan menjamin keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan terhadap penyelesaian tujuan yang menyeluruh. Yang ketiga yaitu prosedur.
Pada dasarnya prosedur-prosedur menggambarkan urutan-urutan yang bersifat kronologis dari tindakan yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu metode atau metode. Metode merencanakan atau cara bagaimana setiap tugas dari suatu prosedur akan diselenggarakan oleh seorang pekerja. Jadi ringkasnya, metode adalah cara melaksanakan atau melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu standar atau ukuran baku. Suatu standar merupakan suatu nilai yang dalam manajemen digunakan sebagai norma atau sebagai dasar rujukan. Standar dapat dianggap sebagai suatu hal yang perlu diikuti atau digunakan sebagai model guna maksud perbandingan. Standar juga digunakan sebagai alat-alat untuk diidentifikasi perbandingan apakah produk atau hasil yang diinginkan sesuai dengan ukuran atau nilai yang ditetapkan. Yang keenam, yaitu budget atau anggaran. Budget adalah rencana yang mempunyai dua segi, yaitu segi penerimaan dan pengeluaran. Suatu budget merupakan kategori penting dari rencana, sehingga kadang-kadang dianggap segi terpenting pada setiap perusahaan. Suatu budget terdiri dari data yang diatur secara logis, yang menunjukkan apa yang diharapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Poin yang kedua dari fungsi-fungsi manajemen yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menempatkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Halo semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe model pengorganisasian. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Yulia Astuti, absen 7 dengan NIM 20111711013. Nah, kalian pasti bingung kan, apa sih itu tipe-tipe model pengorganisasian? Nah, tipe-tipe model pengorganisasian itu sendiri ada 5. Yang pertama ada pengorganisasian lini, yang kedua ada pengorganisasian lini dan staff, yang ketiga ada pengorganisasian fungsional, yang keempat ada pengorganisasian matriks, dan yang kelima ada pengorganisasian tipe panitia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari tipe-tipe metode pengorganisasian sebelumnya. Yang pertama, pengorganisasian lini. Tipe pengorganisasian ini merupakan tipe yang paling simpel dan hanya membutuhkan bidang atau anggota yang sangat sedikit. Yang kedua, ada pengorganisasian lini dan staff. Nah, dalam tipe pengorganisasian lini dan staff, para anggota dikelompokkan menjadi 2 kategori besar, yaitu mereka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok yang harus dilakukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka yang menyelenggarakan kegiatan penunjang guna mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi. Yang ketiga, ada pengorganisasian fungsional. Pengorganisasian tipe fungsional merupakan tipe pengorganisasian yang dalam bagian strukturnya, pertimbangan utama yang digunakan adalah pengelompokan fungsi-fungsi tertentu yang sejalan, baik itu merupakan tugas pokok maupun tugas penunjang. Selanjutnya, yang nomor 4, ada pengorganisasian matriks, di mana pengorganisasian ini merupakan gambaran struktur yang langsung dikaitkan dengan kegiatan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengorganisasian tipe panitia, di mana keberadaannya merupakan sebuah penugasan kepada sekelompok orang yang dipandang mampu menyelesaikan tugas-tugas tambahan. Di samping tugas fungsional yang sudah menjadi tanggung jawab utama masing-masing panitia.
Materi yang ketiga adalah penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi penggerakan dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu motivating atau membangkitkan motivasi, directing atau memberikan arah, influencing atau mempengaruhi, dan commanding, memberikan komando atau perintah. Nah, materi kita yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, di mana pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah kita tentukan sebelumnya, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa proses pengawasan melalui tahapan-tahapannya. Di mana yang pertama ada proses mengukur hasil. Mengukur berarti menentukan dengan tepat jumlah dan kapasitas keseluruhan. Nah, tanpa pengukuran, manajer akan bertindak meraba-raba saja sehingga tidak dapat dipercayai. Untuk itu, perlu dibuat unit pengukuran dan diadakan penghitungan beberapa kali jumlah unit tersebut dibandingkan dengan keseluruhan jumlah. Yang kedua, ada proses membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan menilai hasil yang dicapai. Nah, jika ada hasil yang berbeda antara yang dicapai dengan standar yang ditentukan, maka harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada proses memperbaiki penyimpangan, di mana proses ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengawasan, di mana tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Baik, sekian dari pemaparan materi saya akan kembalikan kepada moderator kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Om Santi 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 Om.